Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tartu wal ifadal istifadah wal hasal tamassu bi kitabil wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalil wajillah wa qarbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Para jamaah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sampai detik ini kita bisa menjalankan salah satu kewajibannya, yaitu salat maghrib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus menambah nikmat-nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Salat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang jenazah. Sekarang sampai kepada hukmu tajhiziz syahid. Hukum menyiapkan atau orang mati syahid. Jadi sekarang pembahasan tentang syahid. Ada berapa macam-macam syahid? Yakhtalif hukmuhu biikhtilafi qismihi. Jadi hukumnya itu berbeda tergantung bagiannya. Ada berapa bagian syahid itu tentu juga hukumnya berbeda. Nah, wa aqsamu syuhada min nihati tajzim salah satu. Bagian mati syahid itu ada 3. Jadi ada 3 macam dan setiap macam ini berbeda hukumnya. Yang pertama adalah syahid dunia wa akhirah. Orang yang mati syahid yang dinamakan syahid dunia dan akhirat. Ada 2. Syahid dunia dan akhirat. Double lengkap. Apa syahid dunia wa akhirat? Ta'rifuhu huwa man qutila fi marukatil kuffar wa kanat niyatu ila kalimatillah. Apa yang dimaksud syahid dunia dan akhirat? Yaitu orang yang gugur, man qutila, orang yang dibunuh, maksudnya orang yang gugur di dalam peperangan melawan orang kafir. Nah ini, orang yang gugur di dalam peperangan melawan orang kafir. Nah, yang perlu digaris bawahi adalah orang kafir. Jadi bisa saja orang mati bukan karena orang kafir. Nah, pertama orang kafir. Yang kedua, kanat niyatu ila kalimatillah. Niatnya itu tulus, murni. Bukan ada niat yang lain. Niatnya karena Allah Ta'ala. Mengagungkan kalimat Allah Ta'ala. Meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Bukan tujuan duniawi. Murni karena Allah Ta'ala. Jadi ada orang yang gugur, mati karena membela agama Allah Ta'ala melawan orang kafir. Dan niatnya tulus karena mengagungkan, meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Nah ini namanya syahid dunia dan akhirah. Sababu tasmiyatihi bidzalik li'annahu yu'ta hukma syahid fid dunya 'inda an-nas wa kadzalika fil akhirah yubalighul wa maratib syuhada. Sebab diberi nama mati syahid dunia dan akhirat, apa sih sebabnya? Karena diberi nama hukum syahid di dunia indan nas wa kadzalika fil akhirah. Jadi memang dikasih nama syahid dunia dan menurut manusia begitu juga ketika di akhirat. Dan ini
Allah akan berikan derajat yang begitu tinggi kelak di hari kiamat. Tingkatannya syuhada, mati syahid. Pahalanya pahala syuhada. Ini. Hukmuhu. Nah, ketika kita menemukan ada orang mati syahid, apa hukumnya itu? Kita kan sudah tahu kalau orang mati ya dimandiin, dikafanin, disolatin, dikubur. 4 ini jelas. Nah, kalau orang mati syahid dunia dan akhirat, bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya yang berlaku 2 seperti umumnya, yaitu dikafanin dan dikubur. Tapi disunatkan dikafanin itu yang dipakai agar tetap darahnya itu tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Nah, kenapa kok tidak perlu dimandikan? Nah, ini bertanya. Kenapa sih orang mati syahid dunia dan akhirat tidak perlu dimandikan? Sababu adami ghusli libqa'i asari syahadat alaihi haitsu innal ghusla yuzilud dam alladzi takun rahitu karatul misik yaumil qiyamah. Jadi kita kan kalau dalam sehari-harinya itu kan mandi. Paling enggak mandi 2 kali lah. Kalau mandi 1 kali mungkin agak ini. Apalagi enggak mandi. Nah, kita kalau mandi itu kan menghilangkan bau badan. Salah satu tujuannya kan menghilangkan bau badan. Begitu juga ketika orang mati yang biasa dimandikan itu menghilangkan ketika ada kotoran dan seterusnya. Nah, itu diwajibkan. Nah, kalau orang mati syahid dunia dan akhirat itu kenapa tidak dimandikan? Biar tidak hilang bekasnya yang menempel darahnya itu loh. Jadi kalau darah yang menempel yang bercucuran, mati, itu kan ada darah sama itu. Kalau dimandikan otomatis darah itu akan hilang. Nah, padahal mati syahid itu maksudnya biar baunya itu tetap ada, bau darah itu yang melekat pada dirinya ketika mati itu. Sebagaimana baunya misik di hari kiamat. Jadi ketika dibangkitkan, oh ini bau-baunya orang mati syahid. Nah, ini baunya ketika medan perang. Itu tahu. Jadi biar tidak hilang darah yang menempel di badannya orang mati tersebut. Kemudian kenapa tidak disolatin? Jadi ada kenapa tidak dimandiin dan yang kedua kenapa tidak dimandiin, yang kenapa tidak disolatin. Solat itu, inti solat itu adalah solat dalam jenazah itu untuk memintakan ampun kepada mayit. Salah satu Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Salah satunya untuk mintakan ampun. Lah, kalau mati syahid itu ngapain minta ampun? Karena sudah diampuni. Li'annahu maghfurun lahu. Karena itu semua dosa-dosanya sudah diampuni. Jadi tidak perlu sholat. Tidak perlu disolati. Nah, itu mati syahid. Di berapa tahun ini belum ada mungkin. Jadi kalau memang ada gugur dalam peperangan melawan orang kafir dan niatnya murni karena Allah Ta'ala, maka tidak usah dimandiin, tidak usah disolatin, karena itu diampuni Allah Ta'ala dan nanti akan kekal darah yang menempel di tubuhnya dia kelak di hari kiamat. Itu syahid dunia dan akhirat. Yang kedua adalah syahid dunia. Syahid dunia, syahid di dunia. Apa maksud syahid dunia itu? Man mata fi marukatil kufar wa kanat niyatu dunyawiyah kanailil ghanaim aw sum'ah bainan nas. Sama-sama mati gugur di medan perang melawan orang kafir, tapi niatnya tidak sama. Kalau yang pertama mati syahid dunia dan akhirat, niatnya karena Allah Ta'ala, murni karena Allah Ta'ala. Yang kedua ini syahid dunia, sama-sama perang melawan orang kafir, gugur di medan perang, tapi niatnya bukan karena Allah Ta'ala, bukan karena meninggikan kalimat Allah Ta'ala, tapi karena urusan lain. Karena ada urusan apa? Karena sifatnya duniawi, bukan ukhrawi. Yang dicari itu usah ikut. Kamu ikut medan perang? Iya.
Untuk apa? Oh, biar nanti kalau menang kita dapat harta rampasan umpama. Nah, ini kan duniawi, harta rampasan. Atau karena dia pamer, saya yang paling nanti yang paling hebat atau sebagainya, pamer atau yang lain sebagainya. Yang lebih tendensi apanya? Lebih kepada urusan duniawi daripada akhirat. Nah, ini syahid dunia. Sama-sama melawan orang kafir, tapi niatnya urusan duniawi. Sebab diberi nama syahid dunia karena ya tetap dihukumi syahid, tapi hukum-hukum duniawi, bukan hukum akhirat. Kalau tadi itu diberi nama dunia, diberi nama akhirat, karena nanti kelak diberi tempat, martabat, tingkatan tinggi orang mati syahid. Lah kalau syahid dunia itu dihukumi syahid tetapi di dalam hukum duniawi dan tidak diberi pangkat syahid di hari kiamat. Nah ini paling rugi orang. Jadi dia tidak dapat pahalanya seperti pahala mati syahid di kelak di hari kiamat. Nah, ini ulang. Syuhada yaumul qiyamah bisabini. Kenapa? Ya sebabnya duniawi. Nah, ini. Hukumnya bagaimana? Kahukmi syahid dunia wal akhirah. Ya sama saja hukumnya seperti syahid dunia dan akhirah. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, tetapi dikafanin dan dikubur. Nah, ini sudah masuk dosanya diampuni. Meskipun dia niatnya duniawi. Tetapi dia tidak mendapatkan pangkat atau tingkatan mati syahid kelak di hari kiamat. Syahid maksudnya golongan waratul syuhada yaumul qiyamah. Syuhada syahid yaumul qiyamah. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah syahid akhirah. Syahid akhirah itu wahum kasirun awsalhum ba'du ila sab'in. Jadi syahid akhirah itu banyak. Banyak contohnya. Ada yang mengatakan sampai 70. Nah, ini ada berapa toh? Ini disebutkan seperti orang yang matinya itu tidak wajar, itu bisa dikatakan kayak apa? Kalau disebutkan di dalam muttafaqun alaihnya itu Bukhari Muslim yang diriwayatkan Abu Hurairah, asyuhada khamsatun. Mati syahid itu ada 5, al-mat'un wal mabtun wal gharik wa sahibul adam wa syahid fisabilillah. Ada 5. Mat'un, orang yang mati karena taun, penyakit ya seperti corona masuk gitu. Penyakit taun itu. Terus orang yang sakit perut, tenggelam, atau sahibul hadam, runtuhan, kena runtuhan, bangunan, dia mati. Apalagi kemarin berapa bulan yang lalu, bulan kemarin ya, di Pondok Pesantren Al-Khuzini, sudah dia mencari ilmu dalam keadaan sholat asar, didapat runtuhan, bangunan, double itu, berapa itu dah. Mencari ilmu. Dan juga syahid dalam sabilillah, termasuk juga mencari ilmu. Kalau yang di dalam kitab hadis Sunan Nasa'i itu disebutkan asyhada sab'un. Jadi ada memang 7. Al-mat'un, orang yang mat'un. Apa mat'un itu? Yang tadi dapat taun, penyakit taun. Nah, penyakit taun, kemudian orang yang sakit perut langsung tiba-tiba mati perut, apa orang yang tenggelam, ada yang nelayan pas tenggelam, kemudian orang yang runtuhan, wasyabudun jambi syahid, begitu juga orang yang kena sakit kayak lambung atau apa itu, dan juga yang terbakar, orang yang terbakar, nah itu, atau perempuan yang melahirkan mati, melahirkan itu mati syahid. Nah, ini luar biasa. Itu syahid akhirah. Itu termasuk syahid akhirah. Nah, kenapa dinamakan syahid akhirah? Ya karena nanti kelak di hari akhirat itu dapat tingkat syuhada di hari kiamat akhirat. Marti syuhada, orang yang tergolong syuhada.
Kalau hukumnya bagaimana syahid akhirat? Hukum syahid akhirat itu seperti hukum mayit yang lain. Selain syahid dunia dan syahid dunia wal akhirah. Hukumnya sama. Dimandiin, dikafanin, disolati, dikubur. Jadi tetap dimandiin, tetap dikafanin, tetap, dan seterusnya. Nah, ada beberapa tambahan terkait di syarat tadi syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia akhirat itu ketika dia memang gugur di medan perang, bukan karena ada faktor yang lain. Faktornya sakit, kayak semuanya dia sakit, perang, pas mati umpama belum apa-apa mati. Nah, itu enggak masuk. Ya. Jadi memang matinya dari sebab peperangan, bukan sebab yang lain seperti sakit atau lain. Ya contohnya dia sakit keras, dia pas mau peperangan belum melawan apa-apa sudah mati. Nah, jadi bukan matinya disebabkan peperangan, dibunuh atau apa, kena pedang, kena panah atau kena bom atau apa. Nah, jadi syaratnya seperti itu. Kalau syahid mati syahid dunia dan akhirat. Juga disyaratkan yang lain adalah matinya di pertengahan, di medan perang itu, bukan sampai selesai. Nah, kalau selesai, misal dia ikut perang, menang, kemudian pulang, atau dalam pertengahan langsung sakit, meninggal, itu tidak masuk. Tidak masuk syahid dunia dan akhirat. Jadi memang betul-betul dia mati dalam peperangan, bukan setelah peperangan. Nah, kecuali kalau memang dia itu masih ada nyawa, cuma sudah babak belur semuanya, lukanya parah gitu, sudah tidak ada harapan, misalnya gitu. Jadi ketika perang ini sudah tidak ada harapan, sudah dibawa lah, ternyata mati, dan meninggal. Dibawa atau setelah selesai perang dia dipilih, mana yang masih hidup dikumpul-kumpul, ternyata beberapa jam kemudian atau setelah perang dia mati. Nah, itu termasuk kalau seperti itu. Tapi kalau memang dia luka sedikit atau apa pas pulang mati, itu tidak masuk. Tidak masuk syahid dunia dan akhirat. Nah, yang tadi saya sebutkan perlu digaris bawahi apalah? Ketika dia itu di medan perang melawan orang kafir. Nah, ini melawan orang kafir. Syahid dunia dan akhirat. Bukan melawan bugot. Atau orang-orang yang bugot itu apa? Tahu bugot ya? Kalau dia melawan pemerintah atau pemerintah yang ini, itu bugot namanya. Jadi umpama ada orang gini, sama-sama dia bukan melawannya orang kafir, melawan sama-sama muslim, tapi karena dia beda pandangan politik atau beda masalah ormas atau masalah pemahaman, kemudian perang, padahal orang kafir, padahal bukan orang kafir. Nah, itu tidak masuk. Bahkan tidak masuk dunia, tidak masuk akhirat juga. Kan di mana itu udah berapa tahun itu di Suriah itu kan ada yang pro pemerintah, pada itu ada yang pro nurunkan perang sampai al-alamah Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti ini merupakan orang yang alim internasional luar biasa, ilmunya tidak perlu diragukan. Beliau mati dibom ketika ngaji di masjid dibom. Kenapa? Karena tidak ikut-ikutan untuk menggugurkan pemerintah pada waktu itu. Karena barang siapa yang tidak ikut, dia berarti bugot itu atau tidak sejalan, dibom. Ya, alhamdulillah kita hidup di Indonesia luar biasa. Indonesia kenikmatan yang luar biasa, kita hidup di Indonesia ini.
beraneka macam, beraneka suku, bahasa, dan bahkan beberapa macam agama, kita sampai sekarang masih hidup aman, tentram, tidak ada saling ini, saling itu. Alhamdulillah, buat ini gampang. Nah. Kemudian tadi ya sudah saya jelaskan ya, disunatkan memang dikafanin dengan pakaian yang sudah berlumur darah itu, disunatkan ketika mati. Kecuali kalau memang tidak cukup bisa ditambah dengan yang lain gitu. Ya. Ini memang yang tercampur dengan darah. Mati syahid. Di antara sekian syahid ini dan hari ini dalam minggu terakhir ini kita sudah mengetahuinya dari berita atau semua berita online atau sebagainya, kejadian musibah yang mengalami saudara kita di Sumatera, di Padang, di Aceh. Nah, mereka itu wafat itu bisa masuk kepada syahid akhirah. Syahid akhirah tenggelam, dapat jatuh reruntuhan, itu masuk sahibul hadmi namanya. Sahibul hadmi di dalam Sahih Bukhari, Muslimnya juga wa sahibul hadmi itu masuk. Wal ghorik, orang yang tenggelam. Sahibul kan banjir, tenggelam. Sahibul hadam, dia ada runtuhan bangunan sebagainya. Mudah-mudahan mereka yang sudah wafat termasuk mati syahid akhirah dan dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala dan mendapat kedudukan syuhada kala di hari kiamat. Meskipun syahid akhirah itu tidak seperti syahid dunia dan syahid dunia wa akhirah. Karena kalau syahid dunia wa akhirah itu jelas dosa-dosanya dia maufur, maka tidak perlu disalatin. Mudah-mudahan saudaranya yang masih hidup diberi ketabahan ya. Kita cukup doa. Kalau bisa doa-doa, kalau bisa untuk yang lain kita ikut berpartisipasi berapapun nilainya. Karena kata Nabi itu termasuk laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang tidak peduli kepada urusan saudaranya. Laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Jadi orang yang tidak peduli pada urusan saudara kita itu tidak termasuk golongan Nabi. Dengan kepedulian kita minimal mendoakan itu sebagai bentuk kepedulian dan mudah-mudahan kita termasuk golongan dari yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian sampai ini dulu ya, mungkin ada pertanyaan. Syahid Eki. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalau yang secara
nas matan. Nah, nikah kan pada orang akek ketua kepala keluarga menikahi istri dan anak-anaknya. Di pertengahan dia itu meninggal dunia. Apakah masuk mati syahid? Wallahu alam. Karena secara yang disebutkan dalam hadis, menabi hadis yang di An-Nasa'i itu ada 7 dan yang disebutkan panjenengan itu sobung. Termasuk yang di Sahih Bukhari wa Muslim juga ada 5 yang disebutkan sampean sobung. Nah, yang di Kentoh itu ada 70. Tetapi yang disebutkan itu ada di sini. Mungkin bisa tanya ke Ustadz Lobraku lagi. Karena yang di sini tidak disebutkan contoh yang itu secara jelas, secara konkret. Tetapi yang dimaksud mati syahid ini, kalau syahid akhir itu adalah yang lebih kepada matinya seperti yang mati bahasanya tidak wajar gitu loh. Orang yang tenggelam, orang yang kena di waktu corona, kemudian orang yang kena robohan, sakit perut. Nah ini masuk. Nah, kalau seperti itu alhamdulillah. Bisa jadi karena dia mencari nafkah untuk istrinya. Jadi meninggalnya mungkin meninggalnya karena apa? Seperti tabrakan ini kan ada yang mengatakan tabrakan. Karena tabrakan itu wajar sampai ada yang putus atau apa. Itu masuk juga syahid akhirah. Kalau tabrakannya. Nah yang kena mati itu kan mati apa? Yang untuk mencari nafkah itu. Apa karena pekerjaannya seperti dia tuh kuli kena robohan bangunan, nah berarti karena roboh bangunan itu. Kalau yang karena mencari nafkahnya kadintok, nah ini kuliah tahu nih, karena mencari nafkahnya. Tapi kalau matinya itu umpama dia mau mencari nafkah, tabrakan, gak wajar, nah ini masuk bala syahid akhirah. Atau bangunan roboh jatuhan syahid akhirah. Nah itu. Kalau karena nafkahnya nyerahkan kuliah tahu. Termasuk juga yang belum saya sebutkan adalah orang yang dibunuh secara dolim, PATN. Nah itu juga mati syahid akhir. Secara dolim. Kenapa boleh? Gini kah? Secara dolim kan berapa tahun ini kita menyaksikan ada yang terbunuh secara dolim juga mati syahid akhirah. Apakah ada tingkatannya? Di kitab itu dijelaskan sakit di perang. Tapi kan saat ini agak aman. Tapi disebutkan apakah ada tingkatan? Ya. Kalau yang cuma perang itu biasa diberikan disolatkan. Tapi yang kemarin itu kan mungkin bisa di sebagai orang itu, insya Allah sih. Tapi kan itu insya Allah bagaimana? Oh iya, yang ini ya, tingkatannya memang tingkatan syahid kelak termasuk golongan syuhada. Itu kan orang-orang yang paling top. Kalau di hari kiamat itu kan an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada. Ini syuhada ini syahid. Wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Minan nabiyyin siddiqin wasyuhada lah. Jadi tingkatan dapat syuhada itu
yaitu mati syahid dunia dan akhirat dan mati syahid akhirat. Terkait masalah santri Al-Khazini itu syahid akhirat. Bukan syahid dunia atau syahid dunia dan akhirat. Jadi ada 3 ya. Syahid dunia dan akhirat pertama, yang kedua syahid dunia, yang ketiga syahid akhirat. Santri Al-Khazini masuk kepada nomor 3, syahid akhirat. Tetapi syahid akhirat ini diberi nama ini, dia Allah akan memberikan pangkat derajatnya seperti derajat syuhada. Syuhada. Kalau kita lihat syahid santri Al-Khazini itu ada 2, double dia dapat. Pertama, mencari ilmu, menuntut ilmu. Orang yang mati mencari ilmu itu dapat predikat syahid akhirat. Ada santri yang mati di pondok atau ada orang yang sekolah kemudian meninggal di sekolahnya dan seterusnya, mati yang santri-santri mati yang di pondok itu orang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu termasuk mati syahid akhirat. Jadi 1. Yang kedua, kenapa saya mengatakan double santri Al-Khazini? Keruntuhan bangunan. Runtuhan bangunan ini itu masuk kepada kategori syahid akhirat. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, Sohibul Hadmi. Sohibul Hadmi itu orang yang kena runtuhan bangunan, seperti runtuhan apapun, dia mati, itu masuk syahid akhirat. Nah, maka double itu santri Al-Khazini. Enggak. Ya, jadi syahid akhirat itu memang spesial, tidak perlu melawan orang kafir. Nah, yang pertama ya, bagian pertama syahid dunia dan akhirat, itu melawan kafir. Yang kedua syahid dunia, itu sama-sama melawan kafir. Melawan kafir. Yang pertama itu bedanya melawan kafir, tapi urusan karena lillahi kalimatillah. Yang kedua sama-sama melawan orang kafir, tapi ada unsur duniawi. Nah, 2 ini, bagian pertama kedua, dia tidak perlu dimandiin dan tidak perlu disolatin. Nah, langsung dengan 2 ini. Nah, tetapi yang 3 ini, dia tidak usah melawan di medan perang, seperti mencari ilmu, dia masuk syahid akhirat. Tapi caranya, tazhijul mayitnya itu sama dengan mayit yang lain. Dimandiin, dikafanin, disolatin, dan dikuburkan. Tetap. Nah, kenapa? Nah, kenapa kok di syahid akhirat ini sesuai naswai yang disebutkan oleh Nabi tadi, dan juga sebab dinamakan syahid akhirat itu Allah memberikan pangkat nanti syuhada di hari kiamat. Nah, tapi hukumnya memang seperti hukum yang pertama dan kedua. Kalau hukum pertama kedua kan harus disolati dan dikafanin. Nah, kalau hukum yang pertama kedua, jadi hukum tidak seperti hukum pertama kedua. Nah, hukum yang syahid akhirat itu seperti biasa, dimandiin, dikafanin, disolatin, dan dikubur. Nah, itu kita bisa saja yang mendapatkan mati syahid akhirat. Orang yang sakit perut tiba-tiba sakit perut, orang yang melahirkan mati juga mati syahid, tenggelam mati syahid. Tapi tetap caranya, prosesnya seperti mayit biasa. Nah, surga yang kalau surganya apa katanya Allah Ta'ala ini? Di mana 3? Cuma yang jelas kalau mati syahid, kalau sudah dapat predikat syuhada, itu paling atas. Tingkatan yang paling atas. Kan orang ini, yang disebutkan tadi ayat itu kan. Mayyutillah wa rasul fa'ulaikal ladina an'amallahu alaihim
minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan kenikmatan seperti orang-orang yang dapat kenikmatan berkumpul sama para nabi, para siddiq, para syuhada, para sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan inilah paling sebaik-baiknya kelak nanti berteman, rafiqa. Nah, ini ayat turun ketika sahabat Sauban itu merindukan Nabi. Jadi Sauban itu termasuk pembantunya Rasulullah yang waktu itu tidak ikut perang. Sauban. Jadi kalau tidak ikut perang kan Nabi kan perang. Dia tidak ikut perang, otomatis dia berhari-hari dia memikir, rindu kepada Nabi. Tidak jumpa, tidak lihat. Kerinduan ini memuncak sampai Sauban ini tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Susah. Kemudian dia berpikir, saya ini sudah berapa hari tidak ketemu Nabi, itu susahnya seperti ini. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Lah, terus gimana nanti kalau di hari kiamat? Nah, ini pikirkan. Di dunia saja tidak bisa ketemu Nabi karena Nabi ke perang, ini tidak ikut, itu susahnya minta ampun. Nah, gimana nanti di akhir kiamat? Saya ini bisa kumpul tidak sama Nabi? Kalaupun saya masuk surga mungkin levelnya paling bawah. Kalau masuk neraka ya tidak mungkin ketemu. Nah, ini pikir. Ketika Nabi datang, Nabi melihat wajah Sauban itu orang yang sakit. Ada yang mikir, jadi Sauban ada apa kamu? Nah, ini. Ya Rasulullah, saya mikir, apa yang kau pikirkan? Saya berapa hari tidak ketemu, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Kemudian saya mikir di hari kiamat, kalau saya masuk surga mungkin saya paling bawah. Dan paling bawah saya tidak mungkin ketemu dan berjumpa sama Nabi. Kalau saya masuk neraka, naudzubillah, saya pasti tidak mungkin ketemu ini, sulit. Wong di surga aja paling bawah, sulitnya untuk ketemu apalagi di neraka. Apa jawabannya Rasulullah? Ya, nanti orang yang berkumpul bersuara dicintai, maka turun ayat mayutillah wa rasul. Mayutillah wa rasul faulaika alladziina an'ama alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Sunnah ulai rafiqa, ini saya pakai aplikasi ayat rafiqa. Ya. Di surah An-Nisa, benar 69. Wa mayutillah wa rasul faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa husna ulaika rafiqa. Dalikal fadli minallah. Lain berikan iman. Wa husna ilar, itu sebaik-baiknya teman. Teman-teman kita kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dan keturunan kita dunia kita berkumpul dengan sesama mereka. Dan ini sebaik-baiknya harapan kita. Kenikmatan yang luar biasa. Soalnya, Amin Tanji, Allah yang menentukan kita masuk ke mana? Surga. Surga itu berapa tingkatan? Termasuk orang yang paling rugi menurut para ulama, surga itu bukan dilihat dari keenakan, kenyamanan, bukan. Dapat ini, minta ini dapat, minta istana ini semua bidadari. Pak Haris di dunia udah bisa poligami, di akhirat bisa nanti di surga. Sulit yang poligami, yang menikah lagi. Di akhirat bisa minta berapa, tidak ada batasnya. Yang haram di dunia itu yang jadi halal. Yang haram itu kelak di hari kiamat menjadi halal. Nah, ini susahnya ini, nanti harus punya niatan. Ya sekepi tadi. Tak bisa di dunia nanti. Kita nanti, jangan 4, bisa lebih nih. Udah pakai jamu. Itu tingkatan, bukan itu yang dilihat dari surga itu, bukan itu. Bukan itu. Yang kita lihat, yang kita ingin di surga itu bukan surganya. Tetapi penghuni surga siapa?
Rasulullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita inginkan. Jadi termasuk orang yang rugi ketika masuk surga, dia tidak berkumpul bersama Rasulullah. Tidak bisa melihat Rasulullah. Karena tingkatnya yang paling bawah. Apalagi buangan dari neraka. Wah, ini susah lagi nih kalau buangan dari neraka. Loh, kok ada buangan nggak? Ya ada. Kalau sudah kalimat tauhid pasti masuk surga. Kalau orang di bawah kalimat tauhid itu, cuma ya tunggu dulu. Transit apa langsung? Nah, sampai kalau ikut pesawat, enakan transit apa langsung? Enakan langsung kan? Dah capek kan? Nah, kalau transit capek berapa jam-jam, nah langsung. Ini transit, apalagi transitnya ini di neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi banyak ulama mengatakan seperti itu. Jadi surga itu ya penghuninya itu Rasulullah SAW. Ya, ya, syait akhirat itu tetap karena tidak tertulis apa maksudnya gini. Syait akhirat itu tetap ada hisabnya, tapi harapannya mudah-mudahan dengan hisab itu kita dimudahkan gitu. Kenapa kok beda syait akhirat itu ada hisab? Ya buktinya harus disolatin. Ya, kalau syahid dunia akhirat itu tidak usah disolatin. Arti sholat itu kan memintakan ampun kepada mayit. Nah, jadi syahid akhirat ini ya ada juga. Nah, ada juga ternyata tetap tidak ada jaminan di dalam kitab fikih. Artinya ini fikih ya. Di lain itu Allah Ta'ala mengampuni itu kan lain. Secara fikih tetap syahid akhirat itu masih ada. Beda dengan syahid dunia dan akhirat. Karena dia tidak disolati. Kenapa tidak disolati? Karena dosanya diampuni. Nah, gitu. Kita mana? Tapi insya Allah lah aman. Ya, saya tidak menjamin ini aman. Saya sendiri, saya aman apa enggak gitu. Saya ini harus aman ini. Maksud saya bukan mengamankan ini, bukan ya. Saya yang harus aman terlebih dahulu. Nah ini aman. Ya. Yang penting husnul khotimah. Kalian harapnya mati syahid, husnul khotimah. Berat husnul khotimah itu. Kayaknya kita setiap doa jangan lepas dari doa husnul khotimah. Kita minta dunia, tidak ada larangan. Dunia silahkan. Ya, siapa yang tidak minta dunia? Ya, Pak. Makin tetap ya apa? Minta ini, minta itu. Yang punya hutang tetap dilunasin, punya nambah ini. Tetapi jangan sampai lupa. Dua kata saya. Pertama urusan akhirat. Urusan akhirat itu ya termasuk husnul khotimah. Simpelnya husnul khotimah. Kalau akhirat itu ya bisa diampuni dosa-dosanya. Ini panjangnya lah. Yang sebagainya. Tapi simpelnya husnul khotimah. Yang kedua apa? Jangan lepas doa untuk orang tua dan guru-guru. Nah itu. Ibu apalagi terutama orang tua kita yang sudah meninggal. Jangan lepas itu. Gampang. Allahumma firli wali walidina warhamma kama sagira. Udah itu cukup. Berilah ampun dan kasih sayang ini orang tua saya sebagaimana mereka mengasihi saya. Udah itu simple dan gak usah terlalu panjang. Itu dua ini. Dunia, husnul khotimah sama doa kepada orang tua. Karena doa kepada orang tua itu termasuk birrul walidain. Birrul walidain. Birrul walidain itu tidak dibatasi waktu. Birrul walidain tidak dibatasi waktu. Kalau dibatasi waktu berarti sampai hidup, mati enggak usah. Enggak. Sampai mati pun tetap birrul walidain. Cara apa? Ya doa.
berdoa, ziarah, ngirim Fatihah, tawasul. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, artinya kita boleh tawasul, ngirim Fatihah itu, sedekah atas nama orang tua. Paling enak itu Islam, fikih itu paling enak, simple. Kita sedekah atas nama pribadi, sedekah. Oke, bantuan untuk musibah Sumatera, Padang, Aceh, 100.000. Dapat pahala kita sendiri. Tetapi kalau kita sedekah atas nama orang tua saya. Orang tua dapat, kita dapat. 2. Enak. Kalau diberi nama atas nama orang tua yang sudah meninggal. Dapat orang tuanya, kita juga dapat. Kalau atas nama kita sendiri, kita yang dapat. Orang tua tidak dapat. Nah, enak fikih seperti ini. Sedekah salah satunya. Ada. Waalaikumsalam. Ya. Kita beruntung ada polisi, ada TNI. Dan banyak keutamaan orang yang menjaga perbatasan, menjaga negara. Itu banyak keutamaan seperti itu. Ketika itu memang tugasnya negara, dipanggil oleh negara untuk mengamankan dan ternyata itu masuk mati syahid. Mati syahid akhirat. Bukan mati syahid dunia dan akhirat. Artinya tetap dimandiin, dikafani seperti biasa. Nah, itu mati syahid. Karena dia memang menjaga negara, perbatasan negara atau untuk aman, itu mati syahid. Seperti ada kemarin waktu demo, polisi menjaga, memang benar dia menjaga, ternyata dilemparin atau apa mati. Nah, itu kan menjaga keamanan, ketertiban dan seterusnya, itu mati syahid. Artinya itu termasuk mati syahid. Karena dia membela agama, membela negara ini ya. Nah ya, terus itu apa yang di Aceh itu apa ya, lupa ya namanya itu. Iya, GAM ya sekarang ini GAM. Ya. Seperti itu. Saya lupa secara jelasnya, itu memang ada keutamaan polisi atau TNI yang menjaga keamanan, ketertiban dan perbatasan, itu ada. Itu masuk fisabilillah. Dia masuk fisabilillah. Di pahalanya fisabilillah. Ini lupa teksnya itu. Lupain lah tuh. Ada piano. Saya pernah ngisi di menjelaskan ini keutamaan. Ada. Saya masuk fisabilillah gitu. Ini luar biasa. Beda dengan konflik-konflik seperti apa ya? Seperti urusan duniawi atau konflik beda pandangan, kita saling jontok, saling ternyata ada yang mati. Nah, itu. Kan ada kan? Naudzubillah min dzalik. Jadi apapun itu, mudah-mudahan kita terselamatkan dari hal-hal tersebut lah.
Ya itu saja. Ini masuk mati syahid akhirat. Dia termasuk bugot apa enggak? Termasuk bugot apa enggak? Maksud dia melawan pemerintah apa enggak dia? GAM itu. Enggak, GAM itu melawan pemerintah kan? Nah. Iya, bugot itu pemberontak. Nah, jadi enggak masuk. Pemberontak. Jadi pemberontak itu enggak masuk. Nah ini tadi saya jelaskan. Amma fi qitalil bughat falaysa bisyahidin dunya wal akhirah. Ini pemberontak itu tidak masuk. Orang pemberontak, bughat itu masuk pemberontak, pemerintah. Tapi saya gini, menilainya dari tentara TNI itu yang dia ada memang keutamaan masalah fisabilillah. Saya nanti ada di mana ya? Ada fisabilillahnya. Jadi mereka itu menjaga keamanan itu fisabilillah. Kalau yang orang lain, ya, sudah ada ya. Artinya kalau yang pemberontak itu tidak masuk gitu lah. Pemberontak yang tadi itu GAM itu tidak masuk, syahid dunia dan akhirat. Sudah ada ya. Nanti mungkin dilanjutkan Abu depan ya. Nanti Ustaz Kushairi mungkin atau Ustaz Abdul Qadir nanti tak sampaikan, mudah-mudahan ingat. Masalah amma fi qitalil bughat itu falaysa bisyadi dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.